sebelumnya udah pernah milih atau belum? Dari Reza udah pernah milih belum? Saya nggak milih. Belum milih. Belum Belum milih. pernah milih. Kalau Danu? Kalau saya milih. Karena kemarin itu saya Pas saya pertama kali nyoblos itu perasaan saya sih Sebelum datang ke TPS, sebelum datang ke bilik suara itu, apakah ada searching dulu tentang presiden atau tentang siapa yang mau dipilih, atau udahlah ngalir aja, jalan aja dulu? kalau saya sendiri sih kita cari tahu dulu yang mana yang benar, mana yang hoax gitu kan. Sebagai Gen Z yang pengen kalian sampein tuh ke KPU tuh, biar pendidikan pemilihnya tuh nyampe langsung ke kalian. Ini aja sih perbanyak tapi kayaknya lebih efisien tuh kalau bosen nih apa monoton nih ya. gitu. Saya sebagai Gen Z sendiri ya ngerasa seperti itu gitu. Lebih menarik kalau bentuknya. Dan untuk hak memilih jangan, sebenarnya saya rada nyesel dikit sih nggak milih sebenarnya. Dikit ya sebenarnya, sedikit ini. Segini. Oh lumayan banyak Iya. ya, gitu, bukan segini ya. Iya gitu. Karena ya gitu, tadi dengar cerita temen yang Halo teman pemilih, ketemu lagi di podcast Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bersama saya Izal, host podcast kali ini. Nah teman pemilih, sekarang kita udah kedatangan nih dua orang tamu, dua orang pemilih pemula yang masih muda-muda, anak-anak Gen Z, anak-anak zaman sekarang yang udah datang jauh-jauh nih lintas provinsi mungkin ya. Kita kenalan dulu dengan bintang tamu atau narasumber kita yang siap berbincang-bincang atau sharing-sharing pada hari ini. Boleh kenalan dulu? Halo. halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Reza Ramadan dari kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Prodinya itu Komunikasi Penyiaran Islam. Saya semester 7, teman-teman. Kalau aku Sabut Handanu, biasa dipanggil Danu, dari kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kebetulan saya semester 7 juga. Oke, berarti kalian dua-duanya sama nih ya? Sama-sama semester 7, sama-sama KPI tadi jurusan. Iya benar. Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, berarti satu kelas? Ya, Ya, satu satu kelas. Kenal berarti ya sama-sama. Kenal, kita kenal. Nah, tadi nih dua-duanya dari jurusannya saya lumayan tertarik nih dengan jurusan Komunikasi Penyiaran Islam ya. Nah, biasanya kan kita yang saya tahu, yang mungkin teman-teman pemilih tahu itu hanya komunikasi atau hanya jurusan penyiaran. Nah, ini komunikasi penyiaran terus ada Islamnya. Kayak berarti karena kampusnya kampus Islam kali ya. Bisa dibilang begitu. Oke, boleh ceritain dulu gak kira-kira di KPI itu sih belajarnya tentang apa sehari-hari, ada mata pelajarannya atau mata kuliahnya itu apa aja sih sampai semester 7 ini, yang udah dipelajarin apa aja dari semester 1 sampai semester 7 ini. Oke. Jadi teman-teman, di KPI ini kita fokusnya itu ada 3 hal. Yang pertama itu ada jurnalistik, yang kedua ada sinematografi, terus yang ketiga ada tentang dakwah. Nah, jadi 3 hal ini kita pelajarin di KPI yang menurut saya, karena udah mempelajari selinier gitu. Kita kalau misalkan mau berdakwah harus tahu cara berkomunikasi yang baik gimana, dan juga mau jurnalistik kita harus nulis, kita harus tahu gitu bahasa tulis yang baik itu bagaimana gitu. Dan juga menarik sebenarnya, karena kenapa penyiaran digabungkan dengan komunikasi gitu ya, karena menurut saya namanya penyiaran ya kita harus tahu komunikasi yang baik gimana gitu. Contohnya seperti kita menyiarkan berita gitu, bahasa beritanya ada gitu, kita mempelajari semuanya seperti itu. Kalau Danu gimana nih? Kalau dari sudut pandang saya sendiri ya, bedanya kan tadi ya Mas ya. Iya. Kalau di komunikasi itu kan yang ilmu komunikasi biasa itu kan dia hanya dasar-dasarnya saja itu, komunikasi kayak filsafat komunikasi, pokoknya dari ilmu dasar komunikasi. Sedangkan kalau kita itu lebih di improvisasi, kayak udah komunikasi terus ada penyiarannya, kita juga belajar dasar-dasar komunikasi itu, filsafat komunikasi juga belajar. Cuma kita ditambah ada broadcastnya, penyiaran itu sendiri.
Kenapa ada Islamnya juga karena untuk asas kita sendiri, untuk pondasi bahwasannya kalau kita tuh sedang di dalam kampus Islam dan kita beragama Islam kalau gitu. Kurang lebih gitu Mas. Oke, berarti sebenarnya intinya kayak dua jurusan yang digabung jadi satu Iya, ya. benar. Nah, berarti bisa disimpulin komunikasi penyiaran Islam itu berarti perpaduan ya antara jurusan komunikasi dengan jurusan penyiaran dan dibalut dengan nuansa Islamnya itu sendiri karena Iya. kampusnya kampus Islam ya. Benar. Nah, tadi kan lumayan tertarik nih tadi di jurusan itu belajar tentang jurnalistik, belajar sinematografi, ada dakwahnya juga. Nah, itu tuh dipelajarin semua atau ada salah satu difokusin gitu? Jadi kita belajar semua itu Mas. Oh, belajar. Semua ya. Belajar tiga-tiganya. Tiga-tiganya itu kita pelajarin dari Oh. sinema, jurnalistik gitu jadi belajar semua. Nah, kalau kalian sendiri nih, kalian berdua nih dari semua yang dipelajarin, pertama dari Reza dulu, lebih tertarik kemana nih di antara tiga itu? Kan udah dipelajarin semua nih, Oke. lebih tertariknya ke arah mana? Kalau dari saya lebih tertarik ke sinematografi gitu. Bagaimana angle pengambilan suatu gambar gitu. Saya lebih tertarik hal yang seperti itu. Nah, Kalau Danu Kalau saya sinema jujur. sama, Karena saya Oke. suka perfilman kebetulan. suka perfilman. Hmm. Nah, berarti di jurusan kalian berarti udah nggak asing ya sama syuting-syuting kayak gini, sama Udah. kamera, udah sama mic ya kan? udah Mic biasa, udah. udah biasa. Oke, berarti udah Udah biasa syuting ya? Udah biasa megang iya, kamera? Udah. Oke. Udah biasa. Nah, tadi selain belajar nih di kampus kan biasanya anak-anak kampus tuh lumayan aktif ya. Nggak cuma belajar doang maunya. Karena masa-masa mahasiswa itu kan namanya maha ya. Dia berarti Iya. kan pengen yang lebih gitu, nggak cuma dari belajar doang. Nah, dari kalian berdua sendiri di kampus tuh cuma belajar aja, kuliah pulang atau ada organisasi lagi atau ada aktivitas lain yang seru nih yang bisa diceritain ke teman-teman pemilih di sini. Dari saya kalau selama kuliah itu pernah ikut organisasi tapi lebih ke kesenian gitu. Ada 4 divisi. Yang pertama itu ada Ratu Jaro, Ratu terus ya tari, Sumatera. Atau- ya Oke. Ratu Jaro, terus ada teater, Mhm. seni rupa sama musik. Seni semua berarti Seni ya? semua. Oke, berarti gitu. tertarik sama seni. Iya benar. Oke. Tapi saya lebih fokus ke musiknya. Oh. Saya ya suka main gitar, Anak nyanyi dikit lah, Tipis-tipis aja ya? tipis-tipis ya begitu. Ya sering gitar-gitaran lah kalau di kampus gitu, sampai sering nampil di luar kampus juga pernah. Kalau ada event-event kecilan di dalam kampus juga ikut buat nampil gitu. Oke, kalau Danu ada aktivitas lain atau enggak? Saya juga satu organisasi juga sama Reza kebetulan. Oh. Terus juga saya berkecimpung di musik juga. Oh, Pernah oke. nampil bareng juga sama Reza. Berarti ini dua-duanya bisa dibilang anak band lah ya, teman pemilih ya. Jadi nanti kalau teman pemilih butuh hiburan nih mungkin bisa ya. Bisa kontak-kontak lah ya. calling aja. Calling ya. Iya. Aman-aman. Selain tadi kesenian, berarti tadi ada istilahnya UKM ya kalau di sana ya? Atau bukan? Kalau di kita itu istilahnya LSO. LC LSO. LSO. Iya. Oke. Berarti selain kuliah, selain belajar juga ikut LSO. Nah, kalau sekarang nih udah semester 7, setahu saya kan kalau semester 7 tuh udah lumayan nggak terlalu sibuk ya kuliahnya ya. Selain belajar tuh ada aktivitas apa lagi nih yang sedang dilakukan sekarang? Kalau kita sekarang karena udah matkulnya udah dikit, kita magang. Sama, magang Sama, juga. magang. Berarti sambil ngisi waktu atau memang program dari kampus? Memang Program dari kampus. Program dari Mhm. kampus. Oke. Magang di Magang di KPU RI. Magang di KPU RI jelas ya. Makanya ada di sini. Iya, kita kan podcastnya di sini tuh Betul sekarang. betul. Nah, kalau magang di KPU RI-nya sendiri itu kan di KPU ini kan ada banyak bironya nih, ada banyak bagian istilahnya Iya, kalau di benar. sini. Nah, dari kalian berdua itu magangnya di satu tempat atau gimana? Kalau saya di Parhumas. Mas. Di Parhumas. Sama kita satu tempat di Parhumas. Di Parhumas. Ya, Oke, di Parhumas berarti udah berapa lama magangnya? udah mau 2 bulan ya? Iya, 2 bulan. Udah mau 2 Kurang lebih bulan. 2 bulan. Itu di magang ini selama 2 bulan itu tuh kira-kira implementasi apa yang udah dilakuin ya dari ilmu yang didapat di kuliah terus diimplementasiin di kampus di KPU ini, di tempat magang ini. Udah ada hal yang linear gak ada yang sejalan antara yang dipelajarin di kampus sama di tempat magang di KPU ini? Kalau saya sih linear sih Mas. Mhm. Cuma nggak semua ya, nggak Mhm. overall nggak semua. Cuma sebagian ada kayak
kemarin pas itu saya ikut kegiatan yang tag podcast juga di KPU RI gitu. Kayak gini ya. Kayak gini. Jadi ya kurang lebih udah pernah ranahnya di situ gitu. Jadi nggak terlalu kaget. Cuma banyak juga pengalaman-pengalaman yang saya nggak dapet di kampus. Kayak hierarkinya di instansi pemerintahan tuh kayak gimana, birokrasinya kayak gimana gitu. Kayak kalau saya gitu, Mas. Kalau Reza? Ya seliannya lah kalau bisa dibilang ya podcast kayak gini. Kan kita juga di kampus belajar ya tentang gimana produksi sebuah podcast gimana. Yang sekarang kita jadi turun langsung ya, ya. Biasa di gitu. balik layar, sekarang ada di depan layar nih. Iya benar. Lumayan grogi gak depan kamera kayak gini nih? Dikit lah. Dikit ya. Iya dikit lah begitu. Oke, kalau misal magangnya itu sendiri, kan ini tadi bilangnya program kampus ya. Kalau untuk milihnya sendiri, kenapa milih ke KPU itu memang diarahkan dari kampus atau ternyata emang iseng-iseng nih nyari atau ada pengalaman dari teman-teman yang udah pernah magang di sini atau gimana? Kenapa milih magangnya di sini? Sebenarnya kalau dibilang ini dari kampus, enggak, kita nyari sendiri gitu. Dan tempatnya nyari sendiri. Iya, tempatnya nyari sendiri dan kebetulan kalau saya tuh tertarik gitu ke KPU karena menurut kita kan gimana ya, orang-orang kan tahu KPU itu kerjanya cuma pas pemilu doang gitu. Karena namanya kan komisi pemilihan ya. Iya benar, dan kita tahu pemilihan 5 tahun sekali kan. Benar. Dan ya saya pengen tahu gitu benar apa enggak gitu. Oke, berarti pengen cari bukti ya terus. Iya benar. Oke. Kalau Danu sama atau ikut nih karena kan satu kelas nih sama Reza. Za, magang di mana di KPU? Ikut deh gue gitu ya. Itu ada sih dikit niatnya. Cuma dari saya sendiri KPU kenapa saya bisa tertarik gitu ke KPU RI? Pertama saya mau ini loh, pengen tahu di dalam pemerintahan tuh kayak gimana, di dalam instansi pemerintahan tuh kayak gimana sistemnya. Kalau saya gitu. Terus juga yang kedua KPU sendiri tadi kan yang dibilang Reza, kebanyakan orang itu tahu KPU itu kerjanya ya 5 tahun sekali kayak pemilihan gitu. Nah ternyata enggak gitu. Berarti kalau Dani sendiri kayak ada poin tertarik sama birokrasi ya, pemerintahan tuh sistemnya kayak gimana sih? Karena kan memang sih mahasiswa tuh lumayan kritis kan sama sistem-sistem pemerintahan ya. Jadi kayak pengen terjun langsung nih. Biar ngebuktiin omongan-omongan orang kerjanya 5 tahun sekali gitu kan. Gitu. Biar gak gampang kegoreng lah. Nah, pas udah masuk nih, udah 2 bulan di sini, udah ada 2 bulan di Biro Parhumas, kira-kira image KPU itu kerja cuma 5 tahun itu fakta atau enggak? Enggak sih Mas menurut saya. Enggak. Sama sekali enggak ya? Boleh bilang ke kamera dulu. Enggak. Bener enggak? Ternyata kerja di KPU banyak banget. Banyak. Walaupun pasca pemilihan ya benar-benar banyak. Apalagi di Parhumas pusing banyak ya. Di Parhumas ini tanda kutip sendiri ya di Parhumas. Karena kan magangnya di Parhumas ya, di Biro Parhumas itu lumayan pusing ya, lumayan crowd ya. Pusing. Apa sih ya maksudnya selama 2 bulan ini yang kalian gak expect tuh ternyata KPU ngerjain ini ya, ternyata KPU ada kerjaan yang bukan cuma milih doang ya. Apa sih yang pernah kalian ikutin sampai kalian bisa bilang ternyata pusing juga ya gitu? Kalau saya sendiri ternyata dari sebelum acara pemilihan itu KPU tuh udah merencanakannya jauh-jauh hari gitu loh. Sampai kalau nggak salah 2 tahun ya. Nah 2 tahun dari sebelum pemilihan itu KPU udah mempersiapkannya semua dari entah dari bahan surat atau apa gitu kan. Ternyata itu panjang. Sampai ke hari pemilihan itu tiba langsung nyoblos kan kebanyakan. Dan saya pikir itu kelar di situ. Udah end di situ, cut di situ. Ternyata enggak, masih lanjut lagi sampai beberapa bulan gitu. Sampai 8 bulan ya Mas. Iya, berarti kalau Reza nih ada hal yang gak expect deh, yang dikira di KPU kayaknya santai deh ini karena kan kerjanya cuma 5 tahun sekali gitu kan. Terus kalian masuk magang di pasca pemilu atau non tahapan istilahnya kalau di sini. Jadi bukan lagi di masa-masa sibuk tahapan. Ternyata kan tadi bilangnya lumayan pusing ya. Pusingnya itu dari Rezanya sendiri ngelihatnya apa sih, terutama di Biro Parhumasnya kan tadi. Apa sih yang Reza lihat kerjanya ternyata ngerjain ini juga. Ya kenapa saya bilang pusing karena saya lihat tuh kayak gimana ya, akhir-akhir ini tuh kan lagi rame tentang yang ijazah Jokowi itu. Dan karena kitanya magang di sini, jadi kita tahu gitu kegiatan orang-orang di KPU itu ngapain aja gitu, menanggapi ijazah Jokowi ini gimana gitu. Ternyata ngadain rapat lagi untuk membuat keputusan gitu.
dan ya gitu humas ini yang berperan penting banget di dalam rapat-rapat ini gitu. Berarti sempat ikut ada bukan dilibatkan ya, istilahnya ikut nonton ya. Ikut nonton, Oke, berarti sempat ikut nonton pembahasan-pembahasan yang lumayan krusial, yang di luar dibahas, ternyata di dalam tuh dibahasnya sedalam itu, berkali-kali rapatnya gitu. Oke, tapi pas ikut rapat itu nggak bosan kan? Nggak ngantuk kan? Enggak ya. seru. Seru ya, soalnya pembahasannya iya, seru. seru. Ya. Oke. Berarti dari kalian nih tadi 2 bulan magang di KPU, ternyata udah tahu fakta bahwa di KPU itu nggak cuma kerja 5 tahun sekali. Nah, kalau dari kalian sendiri nih berkaitan, kita ngobrolin masalah tupoksinya KPU sendiri nih. Tusi utama KPU kan pemilihannya. Kalian berdua ini kan pemilih pemula. Dari kalian sebelumnya udah pernah milih atau belum? Dari Reza udah pernah milih belum? Saya nggak milih. Belum pernah milih. Kalau Danu? Kalau saya milih. Udah pernah milih. Nah, teman pemilih, ini ada 2 persepsi nih yang bakal kita ulik lagi, tapi di segmen selanjutnya. Yang satu, Reza ini belum pernah milih, Danu sudah pernah milih. Kita akan ulik nih. Kalau untuk Danu kita ulik lagi pengalaman pertama dia memilih itu seperti apa. Kalau Reza kita akan ulik juga nih, kenapa sih Reza nih nggak milih pemilu kemarin itu. Jangan kemana-mana, tetap di podcast KPU RI. Halo teman pemilih, balik lagi di podcast KPU RI. Kali ini kita masuk ke segmen 2 nih. Tadi kita di segmen 1 kita udah coba ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang perkuliahan, tentang pengalaman magang di KPU, spill sedikit juga tentang pemilu nih. Karena tadi saya di segmen 1, di akhir segmen 1 udah sempat nanya Reza dan Danu sudah milih atau belum. Ternyata jawabannya berbeda nih. Reza belum pernah, Danu sudah pernah. Nah, kita mau tahu jawabannya kenapa belum pernah dan kenapa sudah pernah. Kita balik lagi ke Reza dan Danu nih. Reza, Danu, udah siap kita ke segmen 2 ya? Siap. Nah, tadi Mas Danu bilangnya sudah milih ya. Kalau Reza belum pernah milih. Iya. Nah, kalau Reza sendiri nih, kenapa sih waktu pilkada atau pilek atau pilpres sebelumnya itu nggak milih itu kenapa? Karena kemarin itu saya kan asli Jambi ya. Oh, asli Jambi. Asli berarti Jambi saya, Sumatera. Rantau ya? Rantau. Kita rantau, kuliahnya di Jakarta gitu. Jadi kemarin itu nggak sempet buat ngurus surat pindah memilih. Oke, berarti pas lagi sibuk mungkin ya? Iya, lagi ada nampil di mana gitu, lupa. Acara ngeband gitu. Oke, berarti nggak kekejar ya waktunya karena kan bukan masa libur juga ya, masih masa kuliah. Iya, masih masa kuliah itu. Oh, berarti karena nggak sempat ngurus. Iya, benar. Kalau Danu nih, tadi kan udah pernah milih nih. Ini pemilihan pertama berarti? Iya, pertama. Di 2024 kemarin. 2024. Coba bisa ceritain berarti nih. Ceritain ke teman pemilih gimana experience-nya sebagai pemilih pemula, pemilih pertama yang datang ke TPS langsung, itu pengalamannya seperti apa? Jadi pengalaman saya pertama kali datang. Oh, bentar, sebelumnya saya klarifikasi dulu kali ya. Klarifikasi. Oke, boleh nih, belum ada apa-apa udah klarifikasi dulu ya. Boleh, sebelumnya itu kan posisi saya lagi di kampus kan, di Jakarta gitu kan. UMJ, Tapi KTP saya tuh di Solo domisilinya. Oh, berarti beda nih. Beda. Untungnya saya sempat ngurus surat pindah pemilih. Surat pindah pemilih. Oke. Jadi saya bisa nyoblos di 2024 kemarin. Benar, karena kalau beda domisili dengan KTP berarti kita harus ngurus tuh ya. Harus ini ngurusnya berarti difasilitasin kampus ya? Difasilitasin. Nah, terus pas saya pertama kali nyoblos itu perasaan saya sih deg-degan karena itu pertama kan. Tapi penasaran karena itu belum pernah terjadi di hidup saya gitu kan. Benar. Terus habis itu pas saya mau nyoblos, saya cuma bisa nyoblos 1 yang pilpres. Benar, karena beda antara domisili di KTP dengan tempat milihnya. Jadi cuma dapat 1 surat suara. Surat suara, betul. Yaitu surat suara apa? Presiden aja ya. Benar. Presiden. Oke, berarti datang ke TPS bawa surat pindah pemilih itu, datang ke TPS, terus lanjut di TPS-nya. Lanjut di TPS, ya udah saya coblos. Saya coblos ada kasih foto tinta itu kan. Ya udah saya foto di snap buat jadiin snapgram biasa Genjet. Biar sama dapat promo biasanya kan. Dapat promo tuh kalau udah milih kan biasa dapat promo keliling langsung. Bener, nunjukin ke linking. Biar FOMO aja sih Mas sebenarnya. FOMO. Genjet banget itu FOMO.
Terus kalau dari Danu tadi sebagai yang sudah pernah milih nih, berarti kan cuma milih presiden. Iya. Nah kalau milih presiden doang, Danu sendiri sebelum datang ke TPS, sebelum datang ke bilik suara itu, apakah ada searching dulu tentang presiden atau tentang siapa yang mau dipilih, atau udahlah ngalir aja, jalan aja dulu? Kalau saya sendiri sih kebetulan saya cari tahu sendiri. Cari tahu dulu. Cari tahu dulu dari sosmed, dari yang seliweran lah, media-media. Gen Z banget ya, carinya di sosmed ya kan? Sosmed pasti. Benar. Cuma saya imbangin juga sama media-media yang terpercaya lah pastinya, supaya nggak gampang kegoreng media juga kan. Kalau di sosmed kan banyak yang suka goreng-goreng tuh. Paslon ini suka ini, paslon ini gitu kan. Jadi ya kita cari tahu dulu yang mana yang benar, mana yang hoax gitu kan. Jadi saya milih berdasarkan apa yang saya sudah riset. Benar. Berarti dari riset dulu nih ya. Searching dulu dari sosmed, visi misi, karena semuanya ada ya di sosmed. Ada. Di FYP, apalagi pas mau pemilu kan FYP Explore tuh itu semuanya ramai banget mas. Ramai ya? banget mas. Dari yang perang, dari yang hate comment sampai yang baik-baik itu ada semuanya. Banyak. Tinggal kita cari pintar-pintar aja filter. Iya benar. Kalau Reza nih, walaupun nggak milih, ngikutin gak sih waktu pemilu tuh tentang pilpres, pileg, anggota legislatif, caleg-calegnya, capres-capresnya itu ngikutin gak? Sebenarnya hampir sama kayak Danu yang namanya Gen Z ya. Scroll ada yang lewat. Nemu aja gitu. Tapi kalau saya tuh lebih nonton debat pilpres tuh kemarin. Oh, walaupun nggak milih tetap nonton gitu. Karena maksudnya kan kalau dari situ kelihatan gitu, dari segi visi dan misi ketahuan siapa yang mantep lah gitu menurut diri sendiri gitu. Dan jadi lebih sering nonton debat-debat yang kayak gitu. Tapi nih di 2024 kan nggak milih, tapi 2029 milih dong. Harus milih dan harus paksain untuk sempetin lah untuk ngurus ya kan. Ngurus syarat-syaratnya nggak lama kok, nggak banyak juga ya syarat-syaratnya, nggak banyak kan ya. Nggak ribet kok. Nggak ribet ya. Oke, tadi Gen Z ini kan melek banget. Tadi kalian berdua aja cerita kan kalau misalnya tahu tentang capres, caleg itu dari sosmed, dari FYP, dari Explore IG, dari semuanya lah, dari kanal-kanal media sosial, dari satu gadget ini kan ya, dari satu gadget ini semuanya ada. Nah, kalau misalnya di KPU sendiri ini kan sebenarnya ada namanya pendidikan pemilih. Nah itu kira-kira saran apa sih dari kalian berdua nih sebagai Gen Z yang pengen kalian sampein tuh ke KPU tuh, biar pendidikan pemilihnya tuh nyampe langsung ke kalian, ke anak-anak Gen Z, karena sesuai data tuh Gen Z ini pemilih yang bisa dibilang lumayan banyak. DPTB terakhir tuh lumayan banyak. Secara golongan tuh generasi Gen Z itu paling banyak. Gitu. Saran-sarannya gimana sih biar info-info tentang pemilu, info-info tentang pendidikan pemilih itu nyampe ke kalian berdua? Kalau dari saya sendiri ya, saran saya untuk KPU untuk ini aja sih, perbanyak konten yang lebih menarik lagi, kayak lebih ngikutin tren-tren yang ada, cuma dimasukin ke politiknya gitu, ke KPU-nya gitu loh. Terus bahasanya juga ya pakai bahasa-bahasa Gen Z aja biar nggak kaku biar nggak kaku gitu. Benar. Biar fleksibel lah bahasanya. Ya namanya Gen Z kan ya, suka scroll segala macam. Tapi kayaknya lebih efisien tuh kalau ngepost short apa sih video short video gitu di TikTok. Soalnya di TikTok tuh emang bahasanya emang nggak akan pernah mati tuh. Aplikasi, karena bakal selalu rame, apalagi Gen Z banyak banget yang pakai aplikasi TikTok. Benar, Mas. Karena emang Gen Z tuh kayaknya lebih tertarik tuh kalau ditampilinnya, disuguhinya bukan teks atau foto tapi video. Benar. Itu benar. Nggak bosan ya. Jadi si konten videonya ini bahas tentang presiden, atau bahas tentang tata cara memilih tuh gimana, atau tata cara tadi tuh ngurus surat pindah pemilih tuh gimana sih. Jadi tutorialnya tuh pakai video ya, bukan pakai teks. Iya, pakai video. Soalnya kalau pakai teks doang tuh biasanya bosan nih apa nih gitu. Saya sebagai Gen Z sendiri ya ngerasa seperti itu gitu. Lebih menarik kalau bentuknya video gitu. Lebih menarik. Iya. Catatan buat tim humasnya nih biar bisa lebih banyak lagi, berarti create video, short video bisa diupload di TikTok, di IG, atau di short YouTube ya. Short YouTube kan juga sekarang lumayan kan ya. Iya. Lumayan banyak berseliweran. Oke.
terakhir nih. Terakhir kalau tadi pesan untuk KPU-nya sendiri. Nah, terakhir dari kalian berdua nih, dari para generasi Z atau Gen Z ini, pesan-pesan apa yang mau kalian sampaikan ke teman-teman pemilih para generasi Z supaya entah itu melek politik, entah itu nanti pemilu selanjutnya itu mau milih, atau pokoknya pesan-pesan yang mau kalian sampaikan di podcast KPU ini. Boleh Sweet dulu boleh? Atau siapa? Saya dulu. Oke. Oke, Saya dulu. belanja. Buat teman-teman yang seumuran saya gitu. kita seumuran kok sama. Oke. Bener kayaknya kita seumuran. Buat teman-teman, jangan buta banget sama politik gitu. Nggak apa-apa gitu kalau emang nggak mau mempelajari secara mendalam gitu, tapi setidaknya jangan buta gitu sama politik, karena minimal kita tahu lah gitu, walaupun dikit ya gimana politik di negara kita gitu. Dan untuk hak memilih, jangan, sebenarnya saya rada nyesel dikit sih nggak milih sebenarnya. Dikit ya sebenarnya, sedikit ini. Segini. Oh, lumayan banyak Iya. ya, gitu, bukan segini ya. Iya gitu. Karena ya gitu, tadi dengar cerita temen yang rasa tegangnya gimana, terus mungkin setelah milih lega ya gitu, karena kita tahu mau nyoblos siapa dan akhirnya kesampaian gitu mau nyoblos siapa gitu. Jadi nggak tahu rasanya gitu. Jadi kita harus nunggu sampai tahun 2029. 2029 nanti. Masih lama. Masih lama. Berarti jangan lupa gunakan hak suara ya kalau dari Kalau dari Danu. Kurang lebih sama, jangan golput, jangan buta sama politik. Ya buka sudut pandang kalian lah ke politik. Untuk seumuran saya, untuk Gen Z. Otak lagi segar-segarnya. Kita harus kritis gitu untuk masa depan bangsa. Asik. Apalagi mahasiswa kan. Iya, benar. Yang Iya, dengan benar. idealismenya, dengan segala macam pola pikir yang bisa dibilang liar. Karena saya juga waktu mahasiswa lumayan cukup liar kan. Liar. Karena pengen tahu banyak gitu, pengen tahunya kan. Iya. Pengen tahu tentang ini itu. Berarti dari kalian berdua nih, pesannya untuk teman-teman pemilih, jangan lupa milih, jangan lupa gunakan hak suara, melek politik ya, harus melek politik. Harus. Kalian harus melek. Jangan lupa buka sosmed KPU ya sebenarnya. Oh iya benar teman-teman. Biar nggak ketinggalan info, guys. Iya benar. Harus rajin-rajin tuh. Scroll Di aja. scroll tap ya kan. Iya benar. Tapi nanti nggak ada keranjang kuning kalau di KPU. Cuma ada lihat konten-kontennya tentang kepemiluan, tentang pendidikan pemilih dan lain-lain. Oke, makasih nih Reza, Danu, waktunya udah mau ngobrol bareng, sharing-sharing bareng, udah ngasih pesan-pesan juga buat KPU, buat juga teman pemilih. Semoga nanti pesan-pesannya itu bisa sampai ke semua teman-teman pemilih yang mendengarkan. Jangan lupa teman-teman pemilih untuk like, comment, and subscribe. Untuk Reza dan Danu, semoga sukses kuliahnya. Amin. Semester Terima kasih, 7. Mas. Dikit lagi skripsi. Iya, ya Allah. Doain, Mas, doain. Doain. Habis lulus cepat kerja. Amin, Masuk amin, ke KPU nggak apa-apa. Dipaku, Baik, Mas. teman pemilih, demikian podcast kita kali ini. Udah berbincang dengan dua mahasiswa UMJ dengan segala macam sudut pandangnya, dari sudut pandang yang sudah pernah memilih dan juga sudut pandang yang belum memilih. Semoga podcast kali ini mendapat banyak pelajaran juga yang bisa dipetik, terutama bagi para kaum Gen Z ini yang lumayan melek sosial media. Semoga nanti setelah ini lebih tertarik lagi untuk belajar lagi tentang politik, belajar lagi tentang pemilu dan lain-lainnya. Baik, saya Izal. Demikian podcast hari ini. Jangan lupa tonton episode-episode lainnya. Boleh dicek di kanal YouTube KPWRI, podcast KPWRI, terdepan bicara kepemiluan. Kita dadah dulu, dadah. Terima kasih. Terima kasih.